Perkenalkan, nama saya Habib Muhtadi Kamas dengan NIM 250511011182 yang berperan sebagai petani pengguna pestisida kimia. Hai, perkenalkan aku Andela Elsya Lestari dengan NIM 2505111046 sebagai anak dari petani yang menggunakan pestisida kimia. Hai, perkenalkan saya Mailentri dengan NIM 250511025534 berperan sebagai penengah konflik dan pengambil keputusan. Hai semuanya, perkenalkan saya Kusnul Sabila Mai dengan NIM 250511000567. Saya berperan sebagai pemeran edukasi. Hai, perkenalkan nama saya Daulat Putra Harian Nainggolan dengan NIM 250511103326 yang berperan sebagai penengah edukasi. Hai, aku Hana Elizabeth Panggabean dengan NIM 250512078881 berperan membantu program pertanian organik. Lahan pertanian di Indonesia telah mengalami penurunan tingkat kesuburan, membuat masalah serius bagi ribuan petani saat ini. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan menyebabkan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah semakin menurun. Pak, banyak warga yang mengeluh kebunnya mulai tak subur. Apa benar karena pestisida? Dah, jangan salahkan pestisida. Kalau nggak ada pestisida, nanti gagal panen semua siapa yang mau tanggung jawab? Pak, kami sedang mencoba pestisida nabati dari daun mimba dan serai. Hasilnya sudah dicoba di lahan percobaan. Hasilnya bagus dan aman untuk tanam. Alah, nggak mempan itu, nggak kayak buatan pabrik. Tapi Pak, kalau tanah kita ini mulai tak subur, terus anak cucu kita nantinya mau nanam apa? Pak, kok nyempat-nyempat terus sih Pak? Terasa banget lah Pak bau kimianya. Walah, namanya juga hama. Kalau nggak disemprot gagal panen nanti. Tapi Pak, tanahnya itu jadi keras. Aku aja nggak ada nengok cacing lagi. Dulu aja waktu kecil aku main di sini tanahnya lembut, gembur, nggak kayak gini. Oh alah, namanya juga zaman sekarang. Kalau nggak pakai pestisida, nanti kita gagal panen nggak bisa makan. Tapi Pak, Permisi Pak, saya Sabila Mai, mahasiswa yang mau KKN di sini. Saya mau meneliti nih Pak dampak pestisida kepada tanah di sini. Oh alah, pas sekali. Kalau mau nengok pestisida asli desa, tiap pagi datang aja ke kebun saya. Baik Pak. Jadi gini nih Pak, hasil laboratorium menunjukkan kalau kadar kimia di sini sudah terlalu tinggi nih Pak. Jadi tanah bakal padat dan air jadi hitam. Hah, hitam? Masa iya? Saya aja pakai pestisida dari toko loh. Iya Pak, pestisida memang bisa membunuh hama, tapi juga bisa membunuh mikroorganisme. Itu seperti memberikan obat keras tanpa dosis. Lama-lama, tanahnya lemah. oh jadi karena pestisida itu sama aja membunuh tanah secara perlahan-lahan ya? Iya, kamu benar. Jadi teman-teman, tanah yang baik itu adalah tanah yang memiliki cacing, bakteri, dan jamur yang baik. Jika semuanya mati, tanaman pun ikut lemah. Jadi teman-teman, kita bisa gunakan pengendalian hama terpadu, gunakan predator alami seperti laba-laba dan capung, rotasi tanaman, dan pestisida nabati saat hanya perlu saja. Selain itu, beri pupuk organik dari limbah dapur dan kotoran hewan. Itu bisa memunculkan mikroorganisme yang telah mati. Kita juga akan melakukan pelatihan warga. Tujuannya panen tetap bagus tapi tanpa merusak tanah. Nah, teman-teman, kita bisa gunakan strategi dan terapkan ini semua agar tanah dan tumbuhan menjadi sehat. Kita semua belajar hari ini. Kemajuan tidak harus merusak tanah. Kalau kita semua mau berubah, tanah pun akan ikut pulih. Pencemaran bisa dicegah asal ada kesadaran. Tanah sehat, panen pun berkah. Dari alam untuk alam. Tanah adalah ibu kehidupan. Rawatlah dia hari ini agar besok masih bisa memberi makan anak cucu kita. Kurangi pestisida, pulihkan tanah, selamatkan masa depan.